Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ayu Miranda Putri. NPM saya 10222085. Saya dari program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rangkuman pertemuan kelima mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi oleh Bapak Oon Ferianto SEMSI. Tanpa berlama-lama, saya akan mulai mempresentasikan tugasnya. Dilihat dari judul, yaitu buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar atau General Ledger, yaitu buku catatan akhir, Book of Final Entry, yang merupakan kumpulan rekening-rekening raca real dan rekening rughara nominal, menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal, sumber data untuk menyusun neraca, laporan rusaba, dan laporan perubahan modal. Lalu buku pembantu atau subsidiary ledger, yaitu rincian dari rekening-rekening dalam buku besar. Yang ketiga, rekening kontrol atau controlling account, yaitu buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Yang selanjutnya yaitu buku pembantu dalam perusahaan manufaktur. Dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produk, buku pembantu biaya, dan buku pembantu aktiva tetap. Selanjutnya ada formulir rekening buku besar, yaitu ada 4 bagian. Pertama, rekening bentuk biasa, rekening saldo dengan 1 kolom saldo. Ketiga, ada rekening saldo dengan 2 kolom saldo. Dan yang terakhir ada rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Selanjutnya yaitu klasifikasi rekening. Yang pertama yaitu berdasarkan laporan keuangan, rekening diklasifikasi sesuai dengan susunan dalam neraca, diklasifikasi sesuai dengan susunan dalam laporan laba rugi. Lalu yang kedua berdasarkan arus nilai. Yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi atas dasar laporan keuangan. Pertama yaitu rekening buku besar dibagi jadi neraca dan juga rekening laba rugi. Yang kedua, rekening neraca dibagi dalam kelompok yaitu aktiva, utang, dan juga modal. Ketiga, masing-masing kelompok dibagi dalam golongan aktiva. 1 aktiva lancar, 2 investasi Japan, 3 aktiva tetap berwujud, 4 aktiva tetap tidak berwujud, 5 aktiva lain-lain. Yang keempat, rekening rugi laba dibagi dalam kelompok penjualan, HPP, bagian produksi, bagian penjualan, bagian administrasi, dan juga umum. Yang kelima, masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan dan juga subgolongan atau langsung ke rekeningnya. Yang keenam, memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Yang selanjutnya yaitu ada kode, suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Lalu yang kedua, memudahkan proses pengolahan data karena dengan kode, data akan lebih mudah diidentifikasi. Yang selanjutnya yaitu syarat kode yang baik. 1. Kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Kedua, setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. Yang ketiga, kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Yang keempat, kode yang disusun harus fleksibel, artinya dapat dilakukan perluasan tanpa perubahan menyeluruh. Yang kelima, setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Keenam, kode yang panjang perlu dipotong-potong untuk memudahkan mengikat. Yang ketujuh, kode yang panjang perlu diberi kode yang merupakan cek digit, yaitu untuk mengecek kebenaran kode. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.